다시 run 난 멈출 수가 없어 run 난 어쩔 수가 없어 Hai, namaku Lian Joliawan. Aku akan menceritakan masa laluku. Masa di mana aku pernah merasakan penyesalan yang merugikan diriku sendiri. Aku menyia-nyiakan masa remajaku hanya untuk memperbesar egoku. Menggelapkan masa remajaku sendiri hanya untuk kesenangan yang bersifat sementara. Seseorang, tolong nyalakan lampu. Hatiku gelap, sangat gelap, sampai aku buta dan tenggelam dalam gemerlapnya dunia yang semu ini. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya, aku mau. Sudah beberapa kali aku mengganti-ganti pacarku. Begitu mudah mereka menerima cintaku, padahal aku hanya ingin mempermainkannya. Tapi ada satu wanita yang tidak bisa aku dapatkan hatinya. Rasa ini berbeda dengan wanita lainnya, berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain mudah untuk aku pacari, wanita ini justru kebalikannya. Jangankan untuk aku pacari, bahkan untuk mendekati saja aku tidak mampu. Dan dari sisi sifat, dia juga berbeda dengan yang lain. Sudah beberapa hari ini dia mengganggu pikiranku. Sepertinya aku mencintainya. Tiap kali aku melihatnya, aku selalu berpikir, kapankah saat yang tepat untuk berbicara? Layaknya permen karet, jika permen karet sudah menempel, akan sulit melepaskannya. Begitu pula hatiku, dia sudah menempel di hatiku dan sulit untuk melepaskannya. Layaknya permen karet juga, udara yang masuk membuat gelembungnya semakin membesar. Tantangannya yang masuk di pikiranku membuat cintaku semakin besar kepadanya. Semakin besar pun gelembungnya, semakin transparan kelihatannya. Udara yang masuk membuat gelembungnya semakin membesar. Tentangnya yang masuk di pikiranku membuat cintaku semakin membesar kepadanya. Semakin besar ukuran gelembungnya, semakin transparan kelihatannya. Semakin besar cintaku padanya, semakin tidak pula perasaanku yang terpendam melalui sikapku yang tiba-tiba aneh dengan sendirinya. Jadi, aku tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya tentang perasaanku. Woi, boleh minta tolong nggak? Enggak. Ya Ilham minta tolong doang, nggak nyuruh. Kenapa sih? Tolong panggilin Nurpi kelas 12 sampai 3. Dibilang kalau nggak mau ya nggak mau. Enggak. Ya udah, besok aku tambahin masuk deh. Nah gitu. Siapa tadi? Nurpi. Aku memberanikan diri untuk mengatakan perasaanku kepadanya. Dirinya adalah permen karetku yang manis. Devi. Kamu ngomong kenapa? Iya, aku mau ngomong. Ini kan udah ngomong. Iya sih.
Kenapa? Mau nyanyi tayo lagi? Aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu bercanda ya? Aku serius. Maaf ya, aku gak mau pacaran dulu. Bagai menaruh garam dari muka, rasanya sangat perih. Baru pertama kalinya aku ditolak. Seperti mainan bunga yang tidak bisa tumbuh di dalam mimpi, yang tidak bisa menjadi nyata. Aku tidak bisa menggapaimu. Semakin aku menginginkanmu, kenyataannya semakin terasa berat. Bagai menggapai bintang di langit, rasanya sangat sulit untuk menggapaimu yang terlalu jauh. Kurasa ini semakin sulit karena kenyataan cintaku yang terburu-buru. Aku sadar, mungkin Allah tidak merestui jika perempuan sebaik dia bersama dengan laki-laki seburuk diriku. Ya mungkin karena laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, sedangkan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Woi! Dia siapa? Kenapa dah? Enggak. Jadi makan bakso gak? Enggak. Jamut. Kenapa dah? Galau? Enggak apa-apa. Tahu nih, ditolak ya pasti. Gua tahu. Ya Allah, ditolak aja galau. Hei, Ayo. kan bercanda dulu. Selama dia bukan oksigen, kamu bisa hidup tanpa dia kan? Ya sudah. Ya udah, jangan galau lah. Oh iya, kamu mau deket sama dia kan? Nih ya, aku pernah dengar katanya kalau kita mau dekat sama seorang hamba, kita harus deketin dulu ceritanya. Deketin Allah maksudnya. Ya, coba deh. Siapa tahu aja kalau kamu deketin Allah, kamu bakalan jadi sama dia. Bener kan? Sure, percaya aja. Mungkin Clarissa benar. Tidak salahnya mencoba sarannya kan? Dari kejadian inilah aku mulai berubah perlahan-lahan. Tidak apa-apa bukan? Seperti mengayun sepeda, perlahan-lahan tidak apa-apa. Yang penting terus selalu mengayun dan sampai akhirnya datang ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah beberapa hari kemudian, semakin aku memperbaiki diri, Allah memberiku hidayah yang tidak pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Mas. Saya mau tidur. Ngapain? Ngapain manis? Mau bantuin nggak? Tolong dong, bentar nggak? Bantuin ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya sekolah aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya ya, amal itu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan suatu karena niatnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia dan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu untuk sesuatu yang ia inginkan. Aku sadar bahwa selama ini niatku salah. 널
Aku hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi untuk mendapatkan hatinya. Iya, kenapa? Bener. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mulai dari sekarang, aku harus berubah niatku. Yang hijrah ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk mendapatkan dirinya, atau bukan untuk dikagumi olehnya. Saat semakin dekat dengan pencipta, aku semakin menemukan titik terang dalam hidupku. Hidup nyaman yang belum aku rasakan dari sebelumnya. Aku harus lebih serius untuk mendapatkan ridhonya. Aku pernah bilang bahwa dirinya adalah permen karetku yang manis. Tapi sekarang aku sadar, ia bukanlah permen karetku yang manis. Karena permen karet hanya terasa manis di sementara waktu. Dan ketika permen karet itu tidak manis lagi, permen karet itu akan dibuang. Aku tidak ingin membuangnya, karena ia terlalu berharga untukku. Bukan, ia bukan permen karetku yang manis, tapi dia adalah kompas petunjuk arah jalan hidupku. Kompas yang menunjukkanku jalan yang lurus, agar tidak tersesat yang untuk kedua kalinya. Tunggu dulu. Ngomong. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mengubah hidupku. Jika ingin berterima kasih, terima kasihlah kepada Allah, karena kamu mendapatkan hidayahnya dari kehendaknya. Dan hanya berterima kasih kepada Allah, jangan kepada siapapun. Ya, tentu saja. Aku sangat bersyukur tentang hal itu. Udah kan? Pergi ya. Tunggu dulu. Masalah mengagumimu, lupakan saja. Kalau kamu mau menjauh sekalipun, aku sudah tidak peduli lagi. Aku tidak akan memperhatikanmu lagi, walau jauh sekalipun. Aku ingin hidup tenang, tanpa berharap dengan manusia. Maaf, aku berterima kasih. Sekarang, tugasku hanya fokus ibadah dan mengejar semua impianku. Untuk masalah cinta, aku yakin akan indah pada waktunya. Jadi, tidak perlu khawatir soal jodoh, karena dia akan hadir di saat waktu yang tepat. Kita hanya perlu untuk memperbaiki diri. Belajar, dan belajar. Masih ada orang yang harus kubahagiakan, yaitu orang tuaku. Mereka harus kubahagiakan dengan segala usaha dan kemampuanku. Waktu terus berjalan. Dari waktu ke waktu, aku semakin ingin menjadi lebih baik tanpa merasa menjadi yang terbaik. Walaupun orang menganggapku aneh, tidak masalah. Hidupku bukan untuk mendengarkan kata-kata mereka yang bisa membuat aku down. Jika terus mendengarkan mereka yang melukai hati kita, kapan kita akan berubah? Tidak usah pikirkan mereka. Manusia punya otak. Terkadang otaknya tidak bisa dipakai untuk berpikir.
Sudah saatnya. Mulailah dari sekarang untuk menggunakan waktumu sebaik mungkin. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Dan masa depanmu nanti tergantung dengan sikapmu yang saat ini. Jadi, ingin berubah atau tidak, semua tergantung pilihanmu sendiri. Jika suatu hari dirimu mendapatkan kegagalan saat berjuang, terus bangkitlah, jangan menyerah. Karena kegagalan adalah cara Allah mengatakan bersabarlah. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home